Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dariski Amanda dari Fakultas Psikologi kelas G, memenuhi tugas Ibu Hulda Srihastuti. Saya mengambil tema pola asuh orang tua atau dikenal dengan parenting. Simak video. Sebelumnya, perkenalkan, saya nama saya sendiri sebagai pewawancara yang akan mewawancari saya tentang pola asuh orang tua kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mamanya Dea yang akan mewawancarai anak saya ini tentang pola asuh atau tentang pola asuh atau parenting, dikenal dengan bahasa orang sekarang itu parenting, terhadap apa yang saya lakukan selama ini dari dia kecil sampai dia sekarang sudah dewasa, sudah masuk perkuliahan. Bagaimana menurut dia tentang pola asuh orang tuanya atau saya sebagai mamanya terhadap dirinya, dan apa kira-kira pandangan anak saya ini terhadap pola asuh yang saya terapkan. Kira-kira apa jawabannya? Silakan dijawab. Begini Adek, kira-kira menurut Adek nih, bagaimana pola asuh yang sudah Mama terapkan mulai Adek dari kecil dulu, semenjak Adek ingat dengan diri lah. Ingat dengan diri karena waktu kita kecil itu kita tidak menyadari tentang artinya diri kita sendiri ya. Jadi semenjak Adek sudah bisa berpikir sampai sekarang, kira-kira seperti apa pola asuh yang Mama terapkan terhadap Adek. Bisa juga Adek bandingkan nanti dengan cara orang tua lain mendidik anaknya, atau pola asuh orang tua lain terhadap anak-anaknya. Adek kan sekarang ini sudah banyak bergaul, teman kuliahnya sudah ada, belum masuk SMA juga temannya ramai, itu sering bertemu atau berkomunikasi atau berinteraksi dengan kawan-kawan lain di rumah, belajar di rumah-rumah temannya. Kira-kira kalau Adek berikan perbandingan atau seperti apa kira-kira menurut Adek? Silakan dijawab. Itu katanya 100% mengikuti perkembangan zaman. Ini terlihat bahwasanya sedikit berbohong ini. Nah, ada orang tua yang 100%. Nah, teruskan, kita teruskan. Seperti misalnya kalau dari tingkat SMA itu kan lebih banyak bergaul di masa remaja. Pas menurut Adek Ya, itu memberikan kebebasan dalam bertindak atau melakukan sesuatu, tetapi itu semua ada batasan-batasan yang Mama berikan untuk Adek. Bebas kita melakukan apa. Mama tuh nggak pernah marah kalau misalnya kecil. Mama tuh nggak pernah marah sama sekali kalau misalnya yang namanya anak kecil itu kan, dalam arti kata ya. Mama itu memiliki pola asuh yang bebas, tapi Bukan bebasnya, memberikan kebebasan. Dalam arti kata Mama itu pola asuh Mama itu ya, memberikan kebebasan, tetapi tidak kebablasan. kebablasan. Ya, ada rambu-rambu yang harus diikuti, Ya. apalagi anak perempuan kan. Aturan-aturan yang Aturan agama, norma atau budaya kita yang ada di Melayu ini juga harus diketahui anak-anak zaman sekarang. Jadi tidak kebablasan bebas, tapi ada aturan. Terus
curhatnya Ya. Dea. Setiap apa pertanyaan maupun yang mudah ataupun yang susah, dia akan tanyakan kepada mama, ataupun cerita kepribadian dia sendiri akan dia kasih tahu ke mama. Setiap ada masalah ataupun ya, Saya ini kalau dia bercerita itu mau sepanjang malam kami berdua bercerita ini ya, nggak habis-habis. Karena sebagai orang tua ya, saya juga harus tahu perkembangan zaman sekarang ya, baik itu bagian teknologi atau informasi-informasi terkini. Itu menjadi pembahasan kami yang enak sebelum tidur itu. Jadi kadang-kadang di antara ya memang benar. Dia itu paling nyaman kalau cerita sama mama sebelum tidur ataupun di meja makan. Soalnya setelah kita yang namanya juga mahasiswa ataupun zaman sekarang itu kegiatannya satu hari itu pasti banyak banget. ya, Terus kalau malam itu paling enaknya cerita ke mama. Soalnya bercerita dengan mamanya itu adalah salah satu obat menghilangkan kepenatan atau kejenuhan ya, seharian beraktivitas kuliah, mamanya juga begitu seharian bekerja. Jadi waktu yang paling enak itu bercerita untuk menghilangkan lelah sekalian adalah malam hari atau di meja makan. Nah terus apa lagi deh? paling tepatnya ke mama sendiri sih. Nah, Terus kalau misalnya pulang itu pasti kita cari orang tua dulu. Tahu kita mama itu ya, memberi kebebasan kepada adik dari memutuskan sesuatu, memilih atau menentukan ya, sesuatu yang berhubungan dengan diri adik. Dan bila suatu keputusan tersebut keputusan yang diambil. ya keputusan Ya. yang Ade ambil itu salah, Mm-mm. Ade akan balik lagi untuk bercerita ke mama dengan Karena alasan. anak saya ini tergolong ada gadis kecil yang sedikit ceroboh ini orang. Makanya dalam mengambil tindakan itu kadang saya harus berhati-hati terhadap dia. Terus gimana deh? Terus mama setelah Ade bercerita dari kesalahan tersebut ataupun resiko yang Ade terima tadi, Ya, mama akan memberi nasihat atau meluruskan apa yang benar dan apa yang selanjutnya adik lakukan. ya karena kadang-kadang anak yang belum matang cara berpikirnya itu mengambil tindakan itu tergesa-gesa. Inilah kadang-kadang anak saya ini. Maka ketika dia sudah menyadari bahwasanya apa yang dia pilih itu adalah salah, dia tahu bahwasanya apa yang disebutkan mamanya itu adalah yang benar. Begitu kan? Kebanyakan anak-anak muda seperti itu. Jadi kadang-kadang anak saya ini begitu. Agak-agak ceroboh gitu kan. Mudah-mudahan setelah dia kuliah ini pola pikirnya, cara berpikirnya akan lebih dewasa. Nah ya. Terus Baik, kira-kira itu tadi sih gambaran gimana mama tuh mendidik Dea gambaran dari kecilnya nak ya, gambaran kecil sedikit gambaran. dari dia kecil hingga dia sekarang. Mudah-mudahan harapan saya sebagai orang tua, anak saya ini bisa sukses dan lebih dewasa di dalam atau lebih dewasa cara berpikirnya. Sukses selalu buat anak-anak semua. Bye-bye. Merdeka! Beautiful.